Assalamualaikum semua, bertemu lagi dengan saya Farida di review buku menarik. Terima kasih untuk yang sudah mampir ke channel ini dan sudah subscribe, like, ataupun komen. Baik, sebelum kita mulai review buku kita selanjutnya, jangan lupa dulu subscribe. Saya hitung ya, 3, 2, 1, subscribe. Teman-teman, buku kita kali ini yakni komik Al-Fatih 1453. Yeay, akhirnya kita review komik. Setelah sebelum-sebelumnya mungkin buku teks, kali ini kita review komik. Namanya saja komik ya, jadi di dalamnya lebih banyak ke ilustrasinya. Ini komik sejarah teman-teman, jadi buat teman-teman yang ingin belajar sejarah Islam, namun bahasanya nggak mau yang berat-berat, atau juga nggak mau menghafalkan nama-nama karakter, nah boleh pilih komik. Nih, di bagian depan, nah ini ada karakter, ada pengenalan karakter. Jadi nanti kalau misalkan di tengah-tengah ini, teman-teman bingung, ini tadi siapa ya? Nah, buka di bagian depan, oh iya, ini karakternya, seperti itu. Buku ini atau komik ini cocok untuk semua kalangan. Maksud saya semua umur gitu ya. Jadi untuk anak-anak cocok, untuk yang sudah tua seperti saya juga cocok. Kenapa saya bilang cocok? Karena dia bahasanya ringan, tapi temanya tetap kena. Kalau dari sudut pandang orang tua seperti saya lebih melihatnya ini dari segi parenting ya. Bagaimana orang tua dari Muhammad Al-Fatih ini mendidik Al-Fatih. Jadi ini menceritakan Al-Fatih mulai lahir dan pendidikannya dia seperti apa sampai dia dipersiapkan gitu. Jadi sampai ya masih anak-anak, belum sampai menginjak remaja kalau yang di sini. Nah, ini ada Sultan Murad II dan Humahatun. Ini orang tua dari Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih ini namanya ini di sini Mehmet II ini. Nah, kalau yang ini saudaranya. Gimana sih ceritanya? Kenapa kok saya bilang komik ini bagus untuk orang tua? Dari sisi parenting, yaitu ketika membaca komik ini saya tersadarkan bahwa oh begini loh mendidik anak itu, yaitu nggak hanya disiapkan makanannya, nggak disiapkan hanya materinya saja, tapi di sini kita diingatkan bahwa kita perlu untuk yaitu di sepertiga malam, sholat tahajud, mendoakan anak-anak, kemudian mencarikan guru. Guru di sini ada guru Al-Quran. Di sini disebutkan ada guru Al-Quran. Belajar Al-Quran tidak hanya sekedar membaca saja, tapi juga memahami maknanya. Kemudian beberapa halaman juga ditunjukkan bahwa ayahnya Muhammad Al-Fatih ini berdoa. Berdoa, ya Allah, ini seperti ini, ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami di masa lampau juga di masa datang. Dan kemudian ini gambaran dari Ibu Muhammad Al-Fatih. Bagaimana beliau, tawaduknya beliau, sabarnya. Saya bilang sabar kenapa? Karena di sini ada scene yang menggambarkan bahwa Al-Fatih rewel nggak mau makan. Nah, begitu sabarnya ibunya, dia mengatakan, baiklah, ayo kita keluar. Seperti itu. Jadi, Masya Allah, di situ tauladan, kalau kata saya, bahwa sabar, mendidik anak sabar. Ya meskipun kadangkala kita mungkin
lepas ya dari kesabaran itu. Tapi nggak apa-apa, kita harus bisa bangkit lagi dan memperbaiki diri dan mudah-mudahan berikutnya bisa lebih sabar lagi. Dan di sini juga ada nih scene bahwa ini ayahnya Al-Fatih itu lagi qiyamul lail ya. Nih, sholat. Kemudian dia berdoa. Berdoa nih Al-Fatihnya lagi tidur. Dan kemudian ini istrinya mengingatkan, bukankah engkau esok harus pergi untuk menginspeksi pasukanmu di perbatasan? Tapi apa jawabnya? Keperluanku pada Allah melebihi keperluan tubuhku akan istirahat istriku. Aku mencemaskan anak-anak kita Ahmed dan Alauddin. Masya Allah. Beliau cemas. Tapi kecemasan beliau adukan kepada Allah. Masya Allah, ini merupakan contoh yang bagus sekali. Jadi saat kita panik, saat kita cemas, saat kita menginginkan sesuatu, bahwa itu semua dalam doa kepada Allah. Itu yang saya petik dari saat membaca komik ini. Nah, kemudian ini masih kecil, sudah didoakan banyak gitu. Kemudian ada tauladan juga. Sebentar biar ku ambil minuman untukmu. Mengetahui suaminya lelah qiyamul lail, kemudian istrinya menawarkan untuk mengambilkan minuman. Namun, apa jawabnya? Tidak perlu, bergabunglah denganku dalam sholat malam. Sang suami mengajak sang istri untuk sholat malam bersama. Nih, gambaran sederhana di komik, tapi Masya Allah nilainya sangat bagus sekali. Bisa langsung kita terapkan. Nah, ini gambarannya, komik di dalamnya. Kemudian di sini juga ada digambarkan juga bagaimana Muhammad Al-Fatih berlatih. Maksudnya berlatih ini menunggang kuda, berlatih menunggang kuda. Ini ada gambaran keseharian. Salah satu potret keseharian Al-Fatih saat dia rewel, nggak mau menghabiskan makanan. Ayo habiskan makan siangmu nak, sebentar lagi waktunya belajar Al-Quran. Tidak mau, makanan ini tidak membuatku berselera. Nah, apa yang dilakukan ibunya? Ini. Mehmet, ibu ingin pergi keluar istana. Nanti kita lihat ada makanan apa yang cocok untukmu. Ikut yuk. Seperti itu. Dan ibunya keluar, tidak ingin minta dikawal. Ibu tidak ingin dikawal. Seperti itu. Dan apa jawab ibunya? Banyak hal yang kita lewatkan kalau kita dikawal. Insya Allah tidak mengapa, kita tidak akan dikenali. Sederhana sekali ya beliau ya, meskipun beliau ini kerajaan besar ini kerajaan besar dan beliau punya pengawal yang banyak, tapi beliau memilih tidak dikawal karena ya itu tadi, entah ada pelajaran apa yang akan didapatkan nanti. Nah, ini nanti ada pelajaran yang ditemui oleh Mehmet atau Muhammad Al-Fatih bersama ibunya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian di sini juga ada scene halaman yang menunjukkan bagaimana seorang raja mempersiapkan pasukannya saat akan berperang dan menjaga pertahanan dari gangguan-gangguan. Jadi dia punya pasukan, bagaimanapun pasukan itu harus dipersiapsiagakan meskipun sedang tidak apa-apa, yaitu karena untuk menjaga pertahanan. Di sini dicontohkan bahwa raja mengecek pasukannya pada malam hari. Dan Masya Allah, kemudian beliau menemui bahwa pasukannya itu sedang qiyamul lail semua di sebuah masjid kerajaan. Qiyamul lail semuanya nih. Ini sultannya. Paduka sultannya dia ngecek. Ini anak buahnya. Semuanya sedang qiyamul lail. Sedang mendekat kepada Allah. Ada yang berdoa, ada yang tilawah, ada yang berzikir, ada yang sholat. Dan dia sampaikan bahwa
Ini yang akan memenangkan kita. Komik ini benar-benar mengingatkan kita bahwa kekuatan dari Allah lah yang akan memenangkan, yang akan memberikan kekuatan. Karena kemenangan itu diberikan oleh Allah bukan hanya karena kekuatan kita, tapi karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, lebih banyak ke ini ya, ilustrasi. Karena saya mungkin perempuan ya, jadi melihatnya dari sisi itu, sisi parentingnya. Nah, oke. Ini ada gambaran tingkat nih Kesultanan Utsmani. Ya. Komiknya eksklusif ya Bun ya. Oke, itu. Saya suka ini. Cover belakangnya juga. Melihatnya saja sudah langsung mengingatkan bahwa bersujudlah. Sekian dulu review kita kali ini. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan atau saran pemilihan buku review berikutnya. Ya, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak lagi teman yang mendapatkan manfaat apabila konten saya bermanfaat. Ya, sekian dulu. Tetap jaga Islam, jaga iman, jaga sehat, jaga aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.